Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 27 Maret 2022. Judul renungan, Tidak Ada Yang Lain. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26. Pada suatu kali, banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Dalam kepercayaan sebagian besar agama di dunia, penebusan dosa diyakini sebagai usaha pertobatan manusia untuk mendapatkan pengampunan dari Allah mereka. Misalnya, Islam mengajarkan bahwa membebaskan diri dari dosa dapat dilakukan dengan bertobat. Dalam Ensiklopedia Islam, fungsi dan tujuan tobat bukan hanya sebagai penghapus dosa, melainkan juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Contoh lain, agama Yahudi mengajarkan penebusan dosa dengan cara membakar korban penebusan, berpuasa, pemberian sedekah, dan mempelajari Taurat. Mereka percaya bahwa penebusan dosa membutuhkan usaha manusia. Kekristenan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yesus mengajarkan inisiatif pertobatan bukan datang dari manusia, namun dari Allah. Allah mengutus satu-satunya anaknya yang tunggal untuk mati disalibkan demi penebusan dosa manusia. Jika Yesus adalah satu-satunya penebus kita, apakah kita sudah menjadikan Dia sebagai satu-satunya yang terutama di dalam hidup ini, atau hanya menjadi salah satu yang utama? Pada masa itu, banyak orang mengikuti Yesus hanya untuk menonton mujizat dan penyembuhan. Ada pula hanya karena mau makanan. Mereka menjadikan Yesus sebagai salah satu sumber kehidupan dan kebahagiaan. Namun, Yesus mengatakan bahwa konsekuensi untuk mengikutnya adalah membenci keluarga bahkan nyawanya sendiri. Tentu saja membenci keluarga akan bertentangan dengan ajaran Yesus yang lainnya. Matius pasal 22 ayat 39. Lalu apa maksudnya membenci keluarga? Untuk memahami perkataan Yesus, kita perlu melihat konteks budaya yang berlaku saat itu. Jika seseorang tetap mengikut Yesus tanpa persetujuan keluarga, maka ia tetap dianggap membenci keluarganya. Keputusan mengikut Yesus dapat berarti mengabaikan tantangan keluarga dan pergi meninggalkan mereka. Disitulah keputusan paling krusial yang harus diambil. Mau mengikut Yesus dengan meninggalkan keluarga, atau lebih memilih keluarga dan meninggalkan Yesus? Keputusan untuk mengikut Yesus yang ditentang oleh keluarga memang bukan perkara yang mudah. Misalnya, keputusan untuk beribadah di gereja dan dibaptis, meski keluarga sudah melarang. Risikonya, kita dimusuhi, bahkan dianiaya. Menjadikan Yesus sebagai satu-satunya yang utama dalam hidup memang berisiko dibenci keluarga, terlebih jika tidak seiman dengan kita. Namun, harga yang harus dibayarkan tidak akan berakhir dengan sia-sia. Kita akan menjadi orang yang berbahagia karena Yesus yang akan menolong dan memampukan kita untuk mengikutinya. Kebahagiaan murid Kristus adalah menjadikan Yesus sebagai satu-satunya yang berarti dalam hidupnya. Amin.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.